Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Ayat 10a. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Terima kasih. Mazmur 143. Mazmur 143 Ayat 10a. ayat 10a. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Terima kasih, dadah. Mazmur 143 ayat ayat 10a. 10a. Ajarlah Ajarlah aku aku melakukan kehendak-Mu, kehendak-Mu, sebab sebab Engkaulah Engkaulah Allahku. Terima kasih, dadah. Ayub 10 ayat 12. Hidup dan kasih setia Kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Terima kasih. Mazmur 143 ayat 10a. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Terima kasih. Mazmur 143 ayat 10a. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Terima kasih. Mazmur 143 ayat 10a. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Amin. Mazmur 143 ayat 10a. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Bye-bye. Mazmur 143 ayat 10a. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Bye-bye. Mazmur 143 ayat 10a. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kucok. Mazmur 143 ayat 10a. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Terima kasih. Mazmur 143 ayat 10a. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Terima kasih. Ayub 10 ayat 12. Hidup dan kasih setia Kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Ayub 10 ayat 12. Hidup dan kasih setia Kau karuniakan kepadaku, dan peliharaanmu menjaga nyawaku. Amin.
adik-adik Victory Kids. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat beribadah bersama-sama di ibadah Minggu hari ini. Adik-adik, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan, tapi kok aku sendirian ya di sini? Aku mau panggil temanku, satu lagi kakak yang akan bantu aku memuji nama Tuhan bareng adik-adik semua di sini. Namanya, kayaknya adik-adik belum tahu deh, namanya Kak Yose. Kita panggil yuk biar dia mau bareng-bareng sama kita. 1, 2, 3. Kak Yose. Iya. Hah? Ada suaranya tapi kok orangnya nggak ada. Panggil sekali lagi ya, yang keras ya. 1, 2, 3. Kak Yose. Mana nih? Halo Kak Yolanda. Halo adik-adik semua. Kak Yose mau ikut aku nggak? Mau kemana? Aku mau ikut Tuhan dong tentunya. Kak Yose mau ikut? Mau dong. Adik-adik mau ikut? Oke, yuk kita mau nyanyikan lagu Aku Mau Ikut Tuhan. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Aku mau ikut Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, Cinta siapa? cinta, Sekali lagi. cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Sekali lagi. Cinta Tuhan. Yeay. Kak Yose cinta sama Tuhan. Pasti dong. Aku juga, adik-adik juga dong pastinya cinta sama Tuhan Yesus. Kak Yose aku mau tanya nih. Kira-kira ya apa yang membuat Kak Yose mau melayani Tuhan sampai saat ini? Apa ya? Pastinya karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan Kak Yose. Kalau Kak Yolanda? Aku juga sama dong, aku mau melayani Tuhan karena Tuhan baik buat kehidupan aku. Bukan hanya buat kehidupan aku, tapi buat kehidupan Kak Yose dan buat kehidupan adik-adik semuanya. Jadi yuk kita sama-sama mau melayani Tuhan. Semuanya mau melayani Tuhan. Dari kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, semua melayani Tuhan. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om semua mau memuji nama Tuhan dan melayani Tuhan. Jadi adik-adik di rumah juga, Kak Yose dan Kak Yolanda mau melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Ayo Kak Yose, kakek, nenek-nenek semua melayani Tuhan ya. Iya. Kak Yose juga mau kan melayani Mau Tuhan? dong. Adik juga. Ayo kita nyanyikan lagu sekali lagi. Masa adik-adik sekolah minggu kalah sama kakek-kakek nenek-nenek? Yuk. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om
Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Yeay! Kakek, nenek, om-om, tante-tante semua melayani Tuhan. Adik-adik juga. Oke, adik-adik, kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu, kita mau panggil Tuhan dalam hati kita. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku, hati Kayose dan hati adik-adik semua. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan, kita mau panggil Dia dalam hati kita. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom, selamat pagi buat adik-adik Madia dan adik-adik kelas Tunas. Apa kabarnya? Yes, sungguh amat baik karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Dia peduli kita, Dia pelihara kita. Sampai hari ini Tuhan itu sungguh baik. Nah teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hari ini kami kembali beribadah secara online. Oleh karena itu Tuhan Yesus, Engkau tolong kami dari rumah kami masing-masing, sehingga kami boleh terberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Billy akan membawakan firman Tuhan dengan judul Allah berkuasa melawan Allah-Allah palsu. Sekali lagi, Allah berkuasa melawan Allah-Allah palsu. Dan firman Tuhannya terambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-46 atau 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Nah teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang baru ini, saya akan coba untuk menjelaskan sedikit dari firman Tuhan minggu kemarin. Di mana minggu kemarin yang bercerita adalah
Kak Denis. Dan Kak Denis bercerita tentang Allah adalah sumber kekuatan dan kehidupanku. Di mana Allah menunjukkan bahwa Dia adalah Allah terhadap kehidupan Elia. Di mana pada waktu itu Elia berkata kepada Raja Ahab bahwa tidak akan turun hujan selama beberapa tahun ke depan. Kemudian Raja Ahab tidak mau menerima karena Raja Ahab sangat membenci Elia. Dan pada waktu itu Raja Ahab adalah raja yang sangat jahat. Dia adalah raja yang menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Kemudian Raja Ahab berusaha untuk membunuh Elia, tetapi Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, di mana Tuhan memelihara Elia dengan cara Ia menyuruh Elia untuk pergi bersembunyi di mana? Benar sekali, di tepi sungai Kerit. Dan di tepi sungai Kerit itu, Elia minum dari air sungai tersebut. Dan makanannya Tuhan mengirimkan burung gagak pagi sore untuk mengantarkan roti kepada Elia. Namun adik-adik tidak berhenti di situ. Dan Tuhan juga menyuruh Elia untuk bertemu dengan seorang janda di Sarfat. Dan setibanya di Sarfat, di sanalah Elia bersembunyi daripada Raja Ahab. Nah teman-teman, dan Raja Ahab tidak berhenti untuk mencari Elia. Dan Elia tinggal bersama dengan janda Sarfat selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun pula hujan tidak turun. Artinya terjadi yang namanya kemarau. Dan kalau hujan tidak turun, otomatis juga tanaman yang kita tanam pasti tidak akan tumbuh. Dan akibatnya pada waktu itu bangsa Israel terjadi yang namanya kelaparan yang sangat berat. Nah teman-teman, singkat cerita, kemudian Tuhan berfirman kepada Elia. Tuhan berkata, Elia, sekarang kamu pergi kepada Raja Ahab itu. Dan beritahukan kepada dia bahwa Tuhan akan menurunkan hujan. Nah adik-adik, di satu sisi Raja Ahab sedang mencari Elia untuk membunuhnya. Dan di sisi yang lain Tuhan menyuruh Elia bertemu dengan Raja Ahab. Apakah Elia taat atau apakah Elia memilih untuk tetap bersembunyi? Tentu tidak. Tapi Elia memutuskan untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan. Yaitu dia pergi, kemudian di dalam perjalanan Elia bertemu dengan yang namanya Obaja. Obaja adalah kepala istana Raja Ahab. Singkat cerita, Elia berkata kepada Obaja, Obaja, kamu pergi katakan kepada Raja Ahab, Elia sedang ingin bertemu denganmu. Kemudian Obaja pergi memberitahukan tentang Elia. Obaja pergi memberitahukan tentang Elia. Kemudian Raja Ahab datang dan bertemu dengan Elia. Namun ketika Raja Ahab melihat Elia, Raja Ahab berkata kepada Elia, Elia, kamu adalah orang sumber pembuat masalah di negeri ini. Artinya, terjadinya kemarau yang panjang atau kelaparan yang sangat besar adalah salahnya Elia. Tapi teman-teman, kemudian Elia juga berkata kepada Raja Ahab, tunggu dulu, tunggu. Ini bukan salah aku. Ini adalah salah kamu dan salah orang-orang yang ada di dalam rumahmu. Karena kalian telah menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Karena kalian telah menyembah para Baal itu. Jadi ini bukan salahku. Oleh karena itu kemudian Elia berkata kepada Raja Ahab, sekarang kumpulkan semua rakyat yang ada di negeri ini. Kumpulkan mereka di atas gunung
Karmel atau di Gunung Karmel. Termasuk para nabi-nabi Baal itu yang jumlahnya 450 orang. Dan juga para Baal Asyera yang 400 itu, kumpulkan semuanya. Berkumpul semuanya di Gunung Karmel. Akhirnya Raja Ahab itu memerintahkan semua orang termasuk para nabi-nabi Baal itu yang 450 orang, mereka berkumpul di Gunung Karmel. Dan setelah itu Elia berkata kepada mereka, "Sampai kapan kalian semuanya menyimpang dari jalannya Tuhan? Kalau memang Tuhan itu adalah Allah, ikutilah dia. Kalau memang Baal itu adalah Allah, ikutilah dia." Artinya di sini Elia mau mengajak kepada bangsa Israel supaya jangan mendua hati. Tetapi pada waktu itu dikisahkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menjawab perkataan Elia. Nah, karena mereka semuanya diam dan tidak ada yang mau menjawab, kemudian Elia berkata kepada bangsa Israel. Elia pengen nantangin ke 450 Baal itu. Elia berkata begini kepada bangsa Israel. "Hai bangsa Israel, kalian berikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Yang seekor untuk para 450 Baal dan yang seekor untuk saya. Jadi kami akan mempersembahkan kepada Tuhan, tetapi tidak menggunakan api ketika kami membakarnya." Jadi nanti para Baal, 450 Baal, mereka memotong si lembu itu, kemudian mereka meletakkan di atas kayu api, tapi catatan jangan diberi api. Kemudian juga aku akan memotong lembunya dan menaruhnya di atas kayu api, dengan catatan juga saya tidak akan menaruh api, tetapi kami akan memanggil Allah kami. Dan Allah siapa yang mampu membakar, menghanguskan korban bakaran kami, maka dialah itu Allah. Wah, adik-adik, ini adalah pertandingan yang sangat seru, di mana 1 lawan 450 orang. Wow, adik-adik, menurut kalian siapa yang menang? 450 kah? Atau 1 orang? Kalau menurut jumlah, Kak Billy percaya bahwa 450 Baal itulah yang menang. Kenapa? Sekalipun mereka pengen cubit Nabi Elia yang seorang diri, pasti mereka gak bakalan kebagian. Karena apa? Mereka saking banyak. Sedangkan Elia cuman seorang diri. Tapi di sini adik-adik, bukan masalah jumlahnya. Tetapi di sini adalah masalah Allah siapa yang dapat menghanguskan korban bakaran mereka. Jadi soal jumlah itu bukanlah persoalan. Jadi di sini adalah siapa? Tuhan siapa? Apakah Allahnya Elia yang bisa membakar hangus korban bakaran, atau Allahnya para Nabi Baal yang 450 itu? Nah, teman-teman, kemudian Elia, para bangsa Israel, mereka baik, kami sepakat. Kami akan memberikan 2 ekor lembu kepada, 1 untuk Elia dan 1 untuk para 450 Baal itu. Kemudian para Baal juga mereka sepakat. Ayo, siapa takut? Kita bertanding. Akhirnya Elia berkata begini, "Nah sekarang karena kalian yang paling banyak, maka kalianlah yang mulai terlebih dahulu. Jadi silakan kalian memotong lembunya, kemudian kalian letakkan di atas kayu api dan tidak boleh pakai api. Kemudian kalian panggil Allah kalian untuk membakar korban bakaran kalian." Akhirnya singkat cerita, ke 450 Nabi Baal itu mereka ambil lembu mereka, kemudian mereka potong, terus mereka menyiapkan kayu apinya, kemudian mereka meletakkan korban mereka di atas
kayu api tersebut. Kemudian sambil mereka memanggil Allah mereka bilang begini, Baal, para Baal, jawablah kami. Kemudian mereka semakin keras lagi mereka memanggil Baal mereka. Tapi dari pagi sampai siang hari, para Baal itu dia tidak kunjung-kunjung datang. Dia tidak kunjung-kunjung mendengar suara para 450 Nabi Baal itu. Artinya di sini tidak ada jawaban. Nah adik-adik, lagi-lagi Nabi Elia nih. Kemudian Elia bilang begini, hai para Nabi Baal, ayo semakin keras lagi. Mungkin ya Baal kalian itu sedang merenung. Atau mungkin Baal kalian itu sedang bepergian. Atau sedang lagi sibuk. Atau dia lagi sedang mungkin masih tidur belum bangun. Yuk panggil lagi dengan suara yang sangat keras. Nah akhirnya para Nabi Baal ini kemudian mereka semakin keras memanggil Baal mereka. Bahkan di dalam Alkitab mengatakan bahwa mereka sambil menggores-goreskan tubuh mereka menggunakan pedang dan tombak. Sehingga tubuh mereka bercucuran darah. Dan bahkan mereka seperti orang yang kerasukan. Nah ketika mereka melakukan demikian, si Baal itu tidak muncul-muncul. Artinya dia tidak menghanguskan korban bakaran mereka. Sehingga singkat cerita, tibalah saatnya Elia untuk mempersembahkan korban untuk Tuhan. Nah sebelumnya Elia berkata kepada bangsa Israel, ayo bangsa Israel, kita berkumpul, mendekat. Kata Elia, kemudian mereka mendekat, kemudian Elia memperbaiki mezbah yang sudah diruntuhkan oleh para Baal-Baal itu. Kemudian mengambil 12 batu sesuai dengan 12 suku Israel. Kemudian dia merapikan, menata, kemudian Elia mengambil kayu api meletakkan di atasnya, kemudian ia mengolah korban bakarannya dan meletakkan di atas kayu api. Setelah itu kemudian Elia berkata begini kepada bangsa Israel, silakan kalian ambil air kemudian tuangkan di atas korban bakaran. Wah, kalau dipikir-pikir secara logika manusia ini sangat aneh loh. Karena masa sih sesuatu yang pengen dibakar harus dibasahi dulu. Karena sangat tidak mungkin kan. Nah tapi pada waktu itu Elia menyuruh mereka menuangkan air di atas korban bakarannya Elia. Kemudian Elia juga membuat parit kecil atau selokan kecil di pinggir mezbahnya. Sehingga mereka semakin menuangkan air itu sampai penuh di selokan yang ada di sekitar mezbah tersebut. Nah setelah itu kemudian Elia berdoa kepada Tuhan. Adik-adik mau pengen tahu seperti apa isi doa Elia? Yuk Kak Billy akan bacakan di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-37. Bunyinya demikian. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hambamu. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan. Dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Nah adik-adik, ketika Elia berdoa seperti itu, tiba-tiba api dari Tuhan atau api Tuhan menyambar korban bakaran Elia. Dan Alkitab mengatakan bahwa semua korban bakaran termasuk air habis dijilat oleh apinya Tuhan. Artinya semuanya hangus tanpa tersisakan. Jadi di sini menunjukkan bahwa Allahnya Elia mampu mengalahkan para
Baal-Baal palsu atau ala-ala palsunya para nabi Baal. Jadi di sini Tuhan menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa hanyalah Tuhan yang disembah. Kemudian melihat hal tersebut, semua orang yang ada atau yang hadir pada waktu itu, akhirnya mereka berkata kepada Tuhan, Dia sungguh Tuhan, Dia sungguh Tuhan, Dia Allah yang sangat berkuasa, Dia Allah yang layak disembah. Jadi semua orang mengakui bahwa Tuhan adalah Allah. Wow, adik-adik sungguh luar biasa ya, bahwa kuasa Tuhan itu benar-benar nyata di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Karena dengan cara itulah Tuhan akan membuat mereka untuk kembali berbalik kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah. Lalu bagaimana dengan nasib ke 450 Nabi Baal tersebut? Nasibnya adalah setelah Tuhan menghanguskan semua korban bakaran Elia, kemudian Elia memerintahkan orang untuk menangkap ke 450 Baal tersebut. Dan kemudian Elia membawa mereka di sungai Kison. Dan di sungai Kisonlah di sana Elia membunuh ke 450 Baal. Artinya Elia mewakili Allah untuk menghukum para nabi-nabi Baal. Karena apa? Karena hanya satu Tuhan yang harus disembah, yaitu Allahnya Elia, bukan para Baal tersebut. Karena apa? Baal punya mata, tidak bisa melihat. Baal punya mulut, tapi tidak bisa berbicara. Baal punya telinga, tapi tidak bisa mendengar. Jadi untuk apa disembah? Untuk apa dijadikan sebagai Tuhan? Jadi teman-teman, di sini Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa hanya Tuhan saja yang layak disembah. Sehingga setelah peristiwa tersebut, Elia berkata kepada Raja Ahab, Raja Ahab, sekarang kamu pergi makan dan minum. Sebentar lagi akan turun hujan. Wow, sungguh luar biasa teman-teman. Penantian yang sangat panjang, selama 3 tahun hujan tidak turun. Terjadi kelaparan yang sangat berat. Tetapi pada waktu itu Elia berkata kepada Raja Ahab bahwa deru hujan sudah terdengar. Artinya sebentar lagi akan turun hujan. Sehingga setelah Raja Ahab pergi makan dan minum, tetapi Elia dia naik ke Gunung Karmel. Nah, di atas Gunung Karmel sana Elia sedang berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Supaya Tuhan menurunkan hujan bagi bangsa Israel. Nah, setelah Elia berdoa, kemudian Elia berkata kepada bujangnya, Bujang, sini kamu naik ke atas gunung. Sekarang tugas kamu lihat ke arah laut sana. Kemudian si bujang itu mengikuti perintah Elia dan melihat ke sana. Dan bujang itu berkata kepada Elia, gak ada apa-apa, tidak ada apa-apa di sana. Namun Elia kembali berkata kepada bujang itu, silakan kamu lihat ulang lagi. Bahkan firman Tuhan mengatakan sampai 7 kali. Dan ke-7 kalinya itu para bujang Elia berkata kepada Elia, di sana ada awan sebesar telapak tangan yang muncul dari laut. Nah teman-teman, itu akan menunjukkan bahwa itu adalah sebuah tanda bahwa benar hujan akan turun. Kemudian Elia berkata kepada bujang, sekarang kamu pergi, sampaikan kepada Raja Ahab, pergi ya, karena sebentar lagi hujan akan turun. Kemudian si bujang itu pergi memberitahu kepada Raja Ahab, dan Elia juga langsung bergegas untuk pergi ke kota Yisrael. Karena setelah itu hujan langsung turun dengan sangat lebat. Dan pada waktu itu Raja Ahab menggunakan kereta, tetapi Elia dia hanya berlari. Dan firman Tuhan mengatakan yang sampai duluan di sana adalah Elia. Jadi di sini membuktikan bahwa Tuhan benar-benar menyertai Elia.
Nah, teman-teman atau adik-adik Tunas dan Madia, dari kisah Elia ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama, bahwa Tuhan siap memakai hidupmu. Sekali lagi, yang pertama adalah Tuhan siap memakai hidupmu. Kalau Tuhan bisa memakai hidup Elia untuk menunjukkan mujizat Tuhan, untuk mengadakan mujizat Tuhan, maka Tuhan juga akan memakai hidup adik-adik semuanya untuk menunjukkan teladan atau karakter Tuhan di dalam kehidupan kalian. Artinya Tuhan akan siap memakai kalian juga untuk menjadi berkat. Entah itu di sekolah, di rumah, di komunitas kalian, di komsel kalian, Tuhan akan siap memakai kalian. Tetapi yang membedakan kita dengan Elia adalah apakah kita juga mau taat seperti Elia atau tidak. Itu yang pertama ya, bahwa Tuhan siap memakai kita semua seperti Tuhan memakai Elia. Dan poin yang kedua, Tuhan adalah benar-benar Allah. Artinya Tuhan adalah Allah yang hidup, yang layak disembah, yang layak dipuji. Itulah yang dinyatakan di dalam dirinya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu teman-teman semuanya, kalian harus percaya ya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Bukan pengetahuan yang kita jadikan Allah, bukan hobi kita yang kita jadikan sebagai Allah, atau bukan benda-benda mati yang kita jadikan sebagai Allah. Tetapi biarlah kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Sang Juru Selamat kita sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Kita akan baca ayat hafalannya. Di dalam Yesaya 44 ayat yang ke-6b. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Sekali lagi, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Amin buat firman Tuhan. Silakan dihafalkan dan jangan lupa kirimkan ke gurunya masing-masing ya. Yuk untuk kita menutup firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur punya Allah seperti Allahnya Elia yang mampu melakukan mujizat, mengalahkan Allah-Allah palsu dan menurunkan hujan. Itu membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan yang benar-benar hidup. Dan Engkau meninggikan Elia di depan para Baal, sehingga para Baal mereka terkejut dan mengakui bahwa Engkau-lah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, dan Engkau tolong berkati anak-anak Madia, anak-anak Tunas. Engkau jagain kesehatan mereka, kemanapun mereka pergi, kiranya Tuhan Engkau lindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita mengangkat tangan kita menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, sukacita, damai sejahtera, dilimpahkan di atas kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.